Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya Sumantri S, channel yang membahas tentang coding dan programmer, termasuk juga perkembangan teknologi saat ini. Dan kabar baik di sini, semoga di sana juga ya. Seperti biasa, di episode kali ini kita masih belajar tentang Django dengan topik integrasi dan setup MySQL SAM. Nah, jadi di episode ini kita akan melakukan instalasi, setup, dan settings database MySQL. Tentu pertama dimulai dari persiapannya terlebih dulu. Bagaimana keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap di channel ini ya. So, mari kita mulai. Oke, minggu lalu kita sudah bahas tentang pengenalan models dan database. Iya kan? Di sana kita menggunakan sistem database SQLite. Nah, cuman SQLite itu tuh meskipun didukung secara resmi oleh Django, tetapi Django tidak menyarankan kita untuk menggunakannya dalam production. Walaupun SQLite itu punya banyak sekali kelebihan, salah satunya portable, ringan dan cepat, akan tetapi kelebihannya itu ditutup dengan kekurangan yang sangat fatal sekali, ya. Yaitu keamanan dan tidak punya atau tidak memiliki manajemen username, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke topik pembahasan. Oke, jadi begini teman-teman, sebelum kita memulai, ada baiknya kita siapkan dulu kebutuhan, ya, tools atau peralatan, apa saja itu. Pertama, kita harus download dulu SAM di sini, ya. Kita tinggal cari di Google SAM, kemudian kita download SAM di sini. Dan di sini tuh ada banyak pilihan disesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman pakai. Nah, karena saya menggunakan sistem operasi macOS ya, jadi kita download aja yang versi terbarunya di sini, ya. Nah, jadi kenapa saya memilih SAM? Karena SAM itu hampir support di semua platform sistem operasi, ya. Dan juga SAM ini merupakan perangkat lunak paketan, di dalamnya itu sudah ada Apache, MySQL, PHP, dan lain sebagainya ya. Oke, kita download aja di sini. Tunggu sampai proses downloadannya itu selesai ya. Nah, jadi saya tidak perlu menunggu ini sampai selesai downloadannya karena saya sudah siapkan. Kita ke Finder dan download. Ya, di sini sudah ada SAM. Ya, memang karena saya sudah siapkan gitu. Nah, untuk Mac user ya tinggal di double klik aja. Oke, ini sudah muncul seperti ini dan kita double klik lagi sampai muncul seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini tuh dia butuh sebenarnya tidak diverifikasi ya oleh macOS kita. Tapi jangan khawatir, teman-teman tinggal cancel aja di sini dan pilih sistem preference, lalu klik security and privacy. Oke. Nah, ada muncul di sini di allow apps download from ya. Ini kita open anyway aja dan kita open gitu ya. Nah, karena saya sudah install jadi saya tidak perlu tunjukkan. Intinya teman-teman tinggal next aja gitu ya. Sama seperti proses instalasi pada umumnya. Oke, jadi saya cancel aja dulu. Ini juga demikian. Nah, sekarang karena itu sudah berhasil terinstall, ini ya, ini adalah SAM-nya. Kita masukkan password macOS-nya, MacBook-nya. Oke, muncul seperti ini. Kita ke manajemen server. Dan, oh, ternyata sudah jalan ya. Sudah jalan otomatis. Kalau memang belum jalan, teman-teman, gitu ya. Teman-teman tinggal klik aja di sini. Start semuanya, stop semuanya, atau restart semuanya. Oke. Oke, sekarang kita sudah download SAM-nya. Di dalamnya itu ada MySQL dan juga Apache-nya. Dan kita tinggal download MySQL koneksi, ya. Koneksi C++. Gitu. Dan kita tinggal cari aja di Google MySQLite dan pilih aja MySQL Community Server. Ini kita cancel aja dulu ya. Dan pilih ini ya, konektor C++. Gitu ya. Tapi begini teman-teman, untuk itu saya tidak download di sini ya. Untuk konektor C++-nya tapi saya menggunakan Homebrew di sini ya. Homebrew. Ya, jadi ini merupakan package manager for macOS atau Linux. Dan ini memang sangat membantu sekali ya, dan gampang ketika kita melakukan updating gitu ya.
proses instalasinya itu sangat gampang. Kita tinggal copy aja di sini dan buka terminal, lalu paste aja di terminalnya seperti ini. Oke. Nah, karena saya sudah install, sudah ada sebenarnya, jadi saya tidak perlu install ya. Kita tinggal menginstal aja MySQL, kemudian MySQL Client, kemudian itu tadi MySQL Connector C++ ya. Jadi caranya itu gini. Pertama, kita brew version, pastikan apakah sudah terinstall atau belum. Ini sudah terinstall ya. Dan kita tinggal menggunakan perintah brew. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, lihat daftar perintahnya, tinggal brew help aja, dan nanti akan muncul seperti ini. Oke, kita langsung aja brew, install MySQL, kemudian MySQL Client, kemudian MySQL Connector C++, dan juga jangan lupa pkg config. Jadi untuk menggunakan supaya bisa connect antara MySQL dan Django, ini sebenarnya semua adalah kebutuhannya ya, dan kita tinggal enter. Oke, jadi sebenarnya saya tunjukkan kepada teman-teman, tapi saya sudah install sebenarnya ini ya. Untuk membuktikannya, pastikan anggaplah ini sudah berhasil terinstall, jadi kita tinggal brew list, melihat daftar atau software yang kita install menggunakan homebrew. Oke, coba lihat sini ada MySQL, kemudian MySQL Client, MySQL Connector, dan package config di sini. Oke, ini sudah berhasil terinstall. Langkah selanjutnya adalah kita coba akses MySQL-nya. Oke, kita menggunakan MySQL min u, kemudian root min p. Kita coba enter. Oke, jadi jika muncul seperti ini, padahal kita sudah jalankan ininya ya, server Apache-nya dengan MySQL-nya, tapi kok error? Tapi jangan khawatir, karena dia sebenarnya di sini tuh dia membaca MySQL dari homebrew-nya. Jadi kita harus jalankan dulu server MySQL-nya. Kita startkan aja di sini menggunakan perintah seperti ini, sudo MySQL server start. Ini sama seperti di Linux juga ya perintahnya. Kita enter, masukkan password MacBook-nya. Oke, ini sudah berhasil. Sekarang kita coba MySQL min u root, salah penulisan, root min p. Kita coba enter. Oke, ini sudah berhasil ya. Ini sudah berhasil masuk ke sistem database MySQL ya. So, database. Oke, coba perhatikan di sini teman-teman. Kalau kita menggunakan terminal, bawaannya itu dia langsung aja mengarah ke homebrew-nya. Nah, sementara ini yang saya tidak inginkan. Artinya, saya mau pantau semua MySQL yang ada di SAM ini tadi. Punyanya si SAM. Oke, ini mungkin bisa kita exit dan kita clearkan aja dulu. Kita coba buka terminal baru di sini. Dan kita coba setup dulu supaya kita bisa mengakses MySQL punyanya si SAM di terminal. Caranya seperti ini, sudo nano tanda seperti itu ya, kemudian z profile. Oke, masukkan password MacBook-nya, kita enter. Nah, jadi kita ekspor path-nya di sini. Export path ya, punya si SAM bin. Oke, kita ekspor, kemudian kita nanti teman-teman bisa ikuti apa yang saya buat di sini. Kemudian SAM file, kemudian SAM files, lalu bin titik 2, kita pakai tanda dolar dan path. Jangan lupa tutup titik 2 di sini dan kita Ctrl O, enter, dan kita Ctrl X untuk keluar dari nanonya. Oke, kalau sudah seperti ini kita coba kita coba reset dulu ya, restart dulu, restart terminalnya, dan kita coba menggunakan MySQL min u root min p. Kita coba enter. Oke, sekarang ini sudah masuk ke MySQL kita ya. Sudah berbeda dengan yang tadi. Tadi kita menggunakan MySQL atau MariaDB punya si homebrew. Oke, kalau kita show database, oke, itu tuh sama dengan yang ada di localhost punya phpMyAdmin yang ada di sini. Oke, sama. Ini ada 5 tabel. Kalau sini juga ada 5 tabel. Oke. Nah, sekarang kita coba buat database baru ya, untuk menyimpan tabel yang ada. Tapi sebelumnya kita ini dulu ya. Kita buat dulu project Django-nya ya. Kita hampir lupa, ini paling penting soalnya.
Oke, kita langsung aja karena saya sudah installkan Django-nya dan kita tinggal buat project, start project, my site, kita enter, dan kita ls, ini sudah terbentuk. Seperti biasa, selalu kita harus rubah dulu nama foldernya, project, mungkin bisa kita namakan sebagai MySQL aja. Oke, kita enter dan jangan lupa Django project, MySQL, dan kita buka Visual Studio Code. Oke, ini sudah kebuka. Langkah pertama adalah kita ke settings. Oke, apa yang kita settings di sini? Kita scroll ke bawah. Kita belum buat aplikasi ya, kita break aja ini. Nah, sekarang ke database. Nah, secara default SQLite itu sudah dibuatkan ya, sudah dibuatkan. Tapi ini nanti kita ganti menggunakan MySQL. Tapi sebelumnya kita buat database baru ya di sini. Kita namakan databasenya DB My Site. Ini kita pilih collection dan create aja. Oke, sudah terbentuk nama databasenya dan kita tinggal settings, masukkan di sini. Oke, jadi kita jadikan defaultnya itu yang sebelumnya adalah SQLite, ini kita ganti menjadi MySQL gitu ya. Lalu di sini name-nya itu kita masukkan. Jadi name ini merupakan nama databasenya. Nama databasenya itu apa? DB My Site. Jangan sampai salah ya teman-teman. DB My Site. Ini mungkin saya kasih komentar aja. Nama database. Oke. Lalu di sini setelah name-nya itu ada user. Nah, user ini itu namanya adalah root. Ini merupakan nama user name dari database. Dan di sini passwordnya, karena saya tidak pasangnya password, jadi ini saya kosongkan aja ya. Nanti setelah production, ini harus kita isi semuanya ya. Bila perlu, usernya bukan root, dan kita pasangnya password untuk lebih amannya. Ini password dari username DB. Oke, kita masukkan host di sini. Oke, jadi untuk host, biasanya kita menggunakan localhost ya, atau 127, tapi ini kita tidak pakai karena kita menggunakan SAM. Jadi kita pilih di sini MySQL Database dan config, kita open config dan yes. Nah, di sini ada socket ya, ini merupakan hostnya. Jadi kita ambil saja ini. Ingat portnya itu 3360 ya. Ini kita copy aja biar cepat. Ini kita cancel juga dan kita paste di sini. Oke. Ini kita masukkan portnya. Jangan sampai salah penulisan ya. Portnya itu 3360. Ini merupakan port dari MySQL ya. Nanti kalau misalkan PostgreSQL itu lain lagi portnya. Oke. Oke, kita save dan ini ya sebelum kita mulai kita jalankan dulu servernya. Tapi sebelumnya ini kita jalankan dulu virtual environment-nya, bin activate dan kita python minute.py run server. Ini akan error ya. Oke. Nah, jadi begini teman-teman. Kalau kita jalankan servernya, run servernya itu akan error. Kenapa? Karena dia butuh MySQL client, itu ya. Padahal kita tahu bahwa MySQL itu didukung secara resmi oleh Django. Tapi kenapa butuh library atau paket MySQL client? Jadi begini, teman-teman, MySQL client ini tuh maksudnya user tidak langsung berkomunikasi dengan MySQL. Ya, jadi ada sejenis jembatannya. Jadi sebelum berkomunikasi dengan engine ya, backend engine dari database itu lewati ini dulu. Oke. Jadi kita install ini MySQL client-nya, caranya seperti ini. Pip install MySQL client. Oke, kita enter. Tunggu sampai selesai. Oke, ini successful. Kita pastikan pip list. Oke, ini sudah terinstall ya. Dan sekarang kita coba jalankan servernya. Run server. Nah, ini sudah berhasil jalan ya. Cuma perhatikan teman-teman. Lagi dan lagi karena kita belum melakukan migrate, di sini tuh ada unapplied migration 18 ya. Di dalamnya tuh ada tabel dan juga isi dari tabelnya. Oke. Sebelum kita migrate, kita pastikan dulu ini jalan atau tidak. Kita 127 portnya 8000. Oke, ini sudah jalan ya. Kalau sudah seperti ini, kita mungkin bisa cancel dulu, kita matikan run servernya dengan menekan keyboard Ctrl C. Seperti yang video minggu lalu, kalau Django admin itu sebelum kita membuat models itu dia sudah
melakukan make migration terlebih dahulu. Tapi saya tunjukkan kepada teman-teman, karena kan kemarin kita menggunakan SQLite ya, sekarang kita menggunakan MySQL. Kita coba make migration. Oke, tidak terdeteksi perubahan dalam database. Oke, kalau sudah seperti ini kita langsung aja python manage.py migrate. Oke, langsung oke, semuanya sudah berhasil termigrate. Ada tabel content type, authentication, admin. Ini sama ya, seperti pada umumnya. Kalau kita cek di sini, itu masih belum ada ya. Sekarang kita coba refresh. Dan ini akan muncul. Oke, jadi ini sudah ada ya database default atau otomatis dari Django ya. Sebentar. Salah, kita bukan ke ini tadi ya. Oke, sekarang aduh, keliru teman-teman. Sekarang kita pilih dulu nama database-nya. Oke, ini baru ini. Sorry teman-teman. Tadi itu view database ya, daftar database. Ini baru kita masuk ke dalam database-nya, dalam database kita tadi yang kita buat DB ya, DB my site di sini. Oke, ini sudah berhasil. Jadi ada authentication, ada content type, session, migration, user, dan lain sebagainya. Dan kalau kita cek di sini juga yang menggunakan terminal, itu tuh sudah ada. Ini belum ada database DB my site ya. Kita coba lihat dulu nama database-nya. Udah ada use DB my site. Kemudian kita show tables. Oke, berhasil ya. Jadi ini sudah terbukti di PHP MyAdmin-nya dan juga di MySQL menggunakan terminal. Oke. Nah, ini kalau kita lihat lagi di URLs punya Django, punya project kita ya, itu ada admin di sini. Ya kan? Yang secara otomatis atau default sudah disiapkan. Tentu ya kita bisa pakai ini ya, admin. Oh, sebentar. Kayaknya servernya belum kita jalankan dah. Oke, kita jalankan dulu servernya. Run server. Oke, jadi sudah hilang tanda merahnya tadi ya. Artinya kita sudah lakukan migrasi data, migrasi database. Kita enter. Oke, muncul seperti ini. Sama sih sebenarnya dengan SQLite kemarin, teman-teman tinggal buat aja username ya. Oke, nanti teman-teman bisa lihat video minggu lalu ya. Di sana saya sudah tunjukkan bagaimana caranya membuat username untuk bisa masuk ke dalam sistem administrasi ya, yang sudah disiapkan oleh Django. Oke. Nah, jadi beginilah caranya bagaimana kita mengintegrasikan Django dan juga MySQL. Mudah ya, mudah saja. Yang penting teman-teman tetap terus semangat melihat referensi ya, baca dokumentasi, dan juga di YouTube itu banyak sekali. Dan insya Allah minggu depan ya, nanti minggu depannya kita akan belajari bagaimana mengintegrasikan PostgreSQL. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share, karena itu menjadikan saya lebih semangat lagi untuk membuat video tutorial, khususnya tutorial di Django Web Framework. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita akan berjumpa kembali di video seru lainnya. Saya Sumantri S, izin pamit. Bye.